supaya landepnya krik, maka kemampuan membaca dulu yang ditingkatkan, mencari referensi ilmiah, kemudian menyimpulkan dalam setiap paper itu, dan nanti dibuat modal untuk menulis bab pendahuluan bandingkan di bab pembahasan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tidak bisa kalau saya menyampaikan panjang lebar karena saya juga belajar banyak dari Pak Yudi. Paris dan seterusnya. Putus? Enggak? Ya, lanjut ya. Enggak putus, lancar Pak Muji. Oke. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, materinya akan dilanjutkan oleh Pak Zulfikar sampai jam 2.30. Kalau belum puas lagi tambah sampai jam 3. Kalau masih dingin lagi tambah sampai jam 4 juga boleh karena ini Zoom kita unlimited. Kinten-kinten mekaten kirang langkungipun dari saya nyuwun pangapunten. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi yang hangat. Ngoten. Monggo, Ayul. Nggih, matur nuwun Pak Muji atas pengantar untuk sesi ketiga ini. Mohon izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Insya Allah pada siang hari ini saya ditugaskan untuk melanjutkan materi pesantren publikasi, di mana dulu yang pertama Pak Muji sudah menyampaikan terkait dengan roadmap penelitian internasional, kemudian Pak Adi menyampaikan berbagai jenis artikel yang itu nanti akan berimplikasi pada perbedaan jenis metode yang nanti akan kita lanjutkan juga dalam sesi pesantren yang berikutnya, yaitu pesantren penelitian. Nah, ini hari ini sebagaimana tadi diantarkan oleh Pak Muji, kita akan berdiskusi, berbincang-bincang terkait dengan penelusuran literasi ilmiah ya, atau literasi penelusuran artikel ilmiah, dan saya meyakini bahwa Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan penelusuran ya sebelum menulis sebuah karya atau sebelum melakukan penelitian. Nah, namun demikian mungkin ada hal-hal yang belum dilakukan sehingga ketika mempublikasikan karyanya ke jurnal, khususnya jurnal internasional yang bereputasi, mendapatkan komentar bahwa karya yang ditulis kurang novel, perlu diperkaya dengan literatur-literatur yang tersedia. Nah, di sini hari ini saya izin share screen dulu. Sudah muncul nggih di layar Bapak Ibu sekalian? Saya izin untuk sharing dengan judul penelusuran literasi ilmiah digital. Sebentar, oke. Biar nggak ada noise. Selanjutnya, sebagai pengantar dan disclaimer bahwa kebenaran informasi, kebenaran ilmu semuanya milik Allah, dan apa yang akan kami sharing pada siang hari ini terbatas pada pengetahuan saya khususnya. Maka nanti di sesi diskusi Derek, jika ada yang kurang nanti tolong ditambahkan, jika ada yang salah kami mohon untuk dikoreksi. Pertama, sebelum kita membahas secara teknis, nanti kita akan mempraktekkan beberapa penelusuran. Untuk yang pertama, kita cari tahu dulu siapakah orang yang melek literasi itu. Menurut American Library Association, ini ALA tahun 89, orang yang melek literasi itu adalah orang yang have learned how to learn. Orang yang telah belajar bagaimana caranya belajar. Kemudian klausul berikutnya,
Mereka mengetahui bagaimana belajar karena ada 3 hal. Mereka mengetahui bagaimana ilmu pengetahuan itu diorganisasikan. Juga mereka mengetahui bagaimana menemukan sebuah informasi. Dan mereka juga mengetahui bagaimana menggunakan informasi yang sedemikian rupa diperoleh itu agar orang lain itu bisa belajar dari mereka. Dan kita seharusnya memenuhi semua unsur ini karena kita adalah pembelajar dan pengajar. Selanjutnya, siapakah orang yang melek literasi itu? Mereka adalah orang-orang yang disiapkan, yang they are people prepare for long life learning, yang disiapkan untuk belajar seumur hidup. Karena mereka selalu dapat menemukan informasi yang dibutuhkan untuk setiap tugas dan keputusan yang ada di depan mata. Itu adalah beberapa indikator untuk melihat apakah orang melek literasi atau tidak. Selanjutnya, mengutip dari riset dari Ibu Rika Aryani yang dipresentasikan di Seminar Nasional Budaya Literasi tahun 2017, permasalahan literasi dosen itu apa saja? Di sini beliau menyimpulkan ada 5. Yang pertama adalah rendahnya motivasi dosen dalam menulis. Yang kedua, ketidaktahuan cara menulis karya ilmiah dengan baik. Nah, kegiatan pesantren publikasi ini adalah kami harapkan bisa menyelesaikan 2 masalah ini, rendahnya motivasi dan ketidaktahuan cara menulis karya ilmiah dengan baik. Kemudian yang ketiga, honorarium atau insentif yang diterima sangat kecil, sehingga menyebabkan dosen lebih tertarik mengajar atau mengerjakan kegiatan lain yang tidak memiliki hubungan dengan peningkatan akademik dan penguatan kapasitas diri seorang dosen. Apakah di tempat kita seperti ini? Nanti kita jawab sendiri-sendiri. Selanjutnya yang keempat, tidak adanya waktu menulis karena beban mengajar yang padat. Dan kelima, tidak adanya perhatian dari lembaga perguruan tinggi dalam konteks pemberian apresiasi. Nah, insya Allah kalau di Unima sudah ada pedoman insentif publikasi yang nominalnya alhamdulillah sudah relatif besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Maka poin kelima ini untuk di institusi kita seharusnya tidak menjadi masalah lagi. Maka poin 1, 2, 3, 4 ini mungkin yang bisa menjadi evaluasi kita bersama. Selanjutnya, terkait dengan literasi, menurut sumber yang saya kutip, di sini ada 5 komponen literasi yang dimana 2 diantaranya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Muji, yaitu yang pertama adalah literasi membaca. Bagaimana kita bisa menulis dengan baik, tapi kita tidak bisa membaca dengan baik. Maka literasi pertama adalah membaca, reading. Kemudian literasi yang kedua adalah writing. Setelah bisa membaca dengan baik, mensintesakan sebuah informasi dengan baik, kita juga insya Allah akan bisa menulis dengan baik. Literasi ketiga adalah literasi maths, matematika yang sifatnya numerikal. Literasi keempat adalah ESOL atau English as a Second or Other Language. Nah, ini pendukung untuk 2 aspek pertama ketika kita ingin publikasi di jurnal internasional ataupun jurnal nasional yang berbahasa Inggris. Dan terakhir adalah kultural literasi. Ini terkait dengan literasi budaya. Nah, dalam konteks publikasi, setidaknya kita bisa atau harus menguasai pertama kemampuan membaca dengan baik, kemampuan menulis dengan baik, dan kemudian kemampuan bahasa, sehingga akan menghasilkan publikasi yang baik pula. Berikutnya, bagaimana meningkatkan literasi? Ini saya mengutip dari perkataan Imam Syafi'i dalam Diwan Asy-Syafi'i. Di sini
dijelaskan oleh beliau, yaitu al-ilmu soidun wal kitabatu koiduhu. Ilmu itu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Maka di sini ada dua activity. Pertama, pencarian ilmu yang kita ibaratkan sebagai sebuah buruan, dan penulisan yang kita gunakan sebagai pengikat ilmu tersebut. Selanjutnya, Qoyid suyudaka bil hibalil wasikoh, ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat, nanti ditulis. Kemudian faminal hamakoti antasida gozalatan, dan termasuk kebodohan kalau engkau memburu kijang, watasrukaha bainal kholaiki tolikoh, dan setelah itu kamu tinggalkan tempat itu saja. Sebentar nih saya carikan yang sedang berisik sebentar. Saya unmute semua. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah cara untuk meningkatkan literasi kita ketika kita mendapatkan informasi baru, maka cara yang paling efektif adalah kita menuliskannya. Sebagaimana komponen literasi yang pertama, yang kedua, dan kedua tadi, yaitu terkait dengan aktivitas membaca dan aktivitas menulis. Dan dua-duanya saling terkait, dan ini akan mampu meningkatkan literasi kita terhadap bidang keilmuan yang kita geluti masing-masing. Dan mungkin di zaman dulu kita sudah terbiasa dengan metode seperti itu, ya, ketika belum adanya internet, kemudian belum terbiasa menggunakan komputer, kita memanfaatkan buku untuk menyimpan setiap informasi yang kita peroleh. Nah, sekarang dengan adanya laptop malah lali. Nah, ini mungkin kita bisa optimalkan setiap teknologi yang kita miliki untuk menyimpan setiap informasi baru yang kita peroleh, sehingga akan bermanfaat di kemudian hari. Selanjutnya, ini sekedar refleksi, saya ambilkan dari sumber sekunder, jelas Google. Yang sebelah kiri, ini adalah ilustrasi untuk seorang profesor yang tidak mempublikasikan karyanya. So, di sini tertulis Profesor McWheat didn't publish, so perish. Profesor McWheat tidak melakukan publikasi, maka dia binasa. Dan di sini gambarnya batu nisan. Nah, di sini kita pun sama. Ketika kita sebagai dosen memiliki kewajiban catur dharma di PTMA, dharma yang kedua adalah penelitian, yang outputnya adalah publikasi. Jika itu hanya sekedar dokumen yang kita tumpuk di perpustakaan atau mungkin di file laptop kita yang tidak didiseminasikan kepada masyarakat secara luas, maka pada waktunya kita akan perish, kita akan binasa. Dan yang kanannya, ibadah yang paling baik itu adalah dermawan, sebab kedermawanan bila dikerjakan oleh seorang yang keliru atau seorang yang salah itu tetap benar. Karena itu kebaikan. Sedangkan sejelek-jeleknya dosa itu adalah pelit. Bahkan dikerjakan oleh orang yang benar pun itu tetap keliru. Maka elek-elek publikasi dilakukan oleh orang yang jelek pun itu akan tetap menjadi sebuah kebaikan. Maka kita sebagai dosen, publikasi yang kita lakukan itu adalah bentuk kedermawanan seorang dosen terhadap masyarakat ilmu pengetahuan, apapun bentuk kita. Selanjutnya, terkait dengan kedermawanan tadi, kita seringkali membatasi diri kita dengan hal-hal yang sebenarnya tidak sengeri yang sebenarnya. Nah, di sini karena pikiran Anda mempunyai hubungan langsung dengan apa yang keluar dari Anda, dan pikiran Anda harus didasarkan pada apa yang masuk ke dalam Anda. Dalam konteks publikasi, referensi yang kita gunakan, ya, referensi yang kita gunakan, jika baik,
maka akan menghasilkan karya yang baik pula. Namun sebaliknya, jika referensi yang kita gunakan masih kurang atau tidak baik, maka output-nya pun juga akan terasa hambar. Maka kita perlu mencari referensi yang baik sehingga output-nya juga akan baik. Banyak yang mengatakan mencari referensi yang bagus itu ribet. Ada yang berbayar, ada yang nelusurinya susah, dan lain sebagainya. Tenang saja, semua kerepotan itu hanya akan terasa di awal karena kita tidak akan pernah mendapatkan kesenangan dari hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Maka setiap hal baru itu layak kita coba. Sekarang saya akan mencoba masuk ke ranah yang lebih teknis, dan yang nanti akan kita diskusikan bersama itu adalah di poin strategi penelusuran. Nah, langkah penelusuran yang pertama adalah kita perlu mengetahui kebutuhan informasinya. Pertama, tujuan penelitian kita apa dulu, dan apa yang sudah kita ketahui. Kemudian kita mengidentifikasi alat telusur yang relevan itu yang apa saja. Misalkan kita gunakan indeks online itu search engine seperti Google dan kawan-kawannya. Kemudian kita mencari kepangkalan data komersial, misalkan Scopus, Web of Science, dan lain sebagainya. Atau kita langsung to the point ke jurnal online tertentu. Jurnal-jurnal yang menjadi rujukan di bidang-bidang tertentu, misalkan riset yang dilakukan oleh Pak Budi Waluyo misalkan terkait dengan fuel, maka semua larinya ke sana. Kemudian strateginya ada 4 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mengembangkan kata kunci. Jadi kegagalan kita mendapatkan referensi bisa jadi karena kita menggunakan kata kunci yang kurang tepat. Kemudian yang kedua, kita gunakan namanya Boolean operator. Nah, mungkin teman-teman di informatika sudah terbiasa dengan menggunakan model Boolean operator. Kemudian kita gali lebih dalam terkait dengan indeks online, dan terakhir nanti kita gunakan aplikasi publish or perish. Ini beberapa hari lalu Pak Uki sudah pernah men-share pelatihan. Nah, di sini saya akan coba bahas dan aplikasikan untuk aplikasi publish or perish-nya. Untuk bawah-bawahnya, Prisma dan lain sebagainya, mungkin nanti next time di pesantren penelitian, mungkin Pak Uki nanti bisa kita mintai tolong untuk ngisi. Selanjutnya, ini beberapa gambaran terkait dengan sumber-sumber referensi yang bisa kita akses. Yang pertama adalah Gale, kemudian ada ProQuest, dan ada EBSCO. Saya langsung lari ke sini. Di sini memang sebenarnya portal online ini berbayar, namun Kementerian, Kemenristek itu sudah berlangganan. Maka di sini kita bisa mengajukan request ke Kementerian untuk diberi akun, kemudian kita bisa akses 3 portal ini secara gratis. Mungkin saya contohkan, kita coba masuk untuk mencari informasi gratis itu. Jadi Bapak Ibu masuk ke Sinlit Tapmas. Ini sudah muncul di layar Bapak Ibu belum, nggih? Sinlit Tapmas. Sudah. Sudah, nggih? Sudah. Nah, di sini Bapak Ibu melihat ke bagian tautan penting ini. Silakan diklik e-jurnal. Wah, error baruan. Ini baru error. Jadi nanti masuknya ke e-jurnal, nanti kita diminta untuk mengisikan informasi kita, NIDN, nama institusi, dan lain sebagainya. Nanti akan dijawab atau notifikasinya via email, sehingga kita bisa akses Gale, ProQuest, dan EBSCO. Kemudian yang betul-betul freely akses itu ada DOAJ. Ini jurnal-jurnal yang terindeks DOAJ, dan beberapa jurnal kita pun juga sudah ada. Lalu kemudian kita juga bisa menelusuri referensi itu menggunakan Mendeley. Nanti kita coba simulasikan Mendeley. Kemudian Google, jelas, termasuk yang lebih spesifik Google Scholar. Kemudian indeks milik Indonesia, yaitu Garuda, Garba Rujukan Digital. Di sini ada linknya, nanti Bapak Ibu setelah kami share PPT-nya bisa langsung diklik ke tujuannya. Lalu kita juga bisa telusuri melalui ResearchGate yang beberapa
dibuka oleh peneritnya, dan beberapa harus minta izin. Kemudian khusus untuk bidang kesehatan itu punya ini PubMed. Mungkin teman-teman di Vika sudah terbiasa untuk memaksimalkan penggunaan PubMed ini. Berikutnya, ada jenis lain dari dokumen atau publikasi, yaitu jenis preprint. Jadi kalau yang paling sering kita gunakan sebagai referensi adalah referensi publish artikel, jadi referensi dari artikel yang sudah terbit. Namun hari ini banyak sekali gerakan yang disebut sebagai open science, di mana mereka adalah antitesa dari penerbit-penerbit komersial yang meminta artikel processing charge APC kepada para author yang ingin mempublikasikan karyanya. Nah, preprint ini adalah dokumen yang diunggah secara pribadi, mandiri, oleh peneliti, kita juga bisa melakukan, dan itu tanpa melalui proses review. Nah, beberapa portal yang memfasilitasi adalah yang pertama ResearchGate. Punya tulisan atau artikel terkait dengan bidang tertentu, tapi belum dipublish di jurnal. Kita bisa publish di ResearchGate. Di sana ada pilihan tipe artikel namanya preprint. Dan kita juga bisa telusuri di ResearchGate dengan kata kunci preprint. Kita akan menemukan banyak. Kemudian portal preprint terbesar di dunia, ini ada OSF. OSF.io. Ini coba saya klik. Oke, ini ada OSF.io. Ini adalah portal untuk preprint terbesar di dunia, ditumpuk di sini. Kita juga bisa memanfaatkan dengan cara mendaftar. Ini sign up. Kalau yang sudah punya akun, sign in. Kemudian ada lagi yang lain, contoh ini hanya sebatas contoh, ada bio, RXIV. Ya. Kemudian ada arsip. Jadi kayaknya emang lebih banyak. Mohon maaf, ada noise barusan. Kemudian ada arsip, ini .org, ini juga jenis lain. Kemudian yang servernya Indonesia itu ada namanya INA RXIV ini. INA RXIV yang ini menginduknya ke OSF, tapi khusus untuk preprint Indonesia. Selanjutnya, Elsevier pun itu juga memiliki kebijakan terkait dengan preprint dan mereka menerima untuk mempublikasikan preprint. Ini bisa kita klik, kita lihat polisinya dari Elsevier. Bisa kita baca di lain waktu. Kemudian Springer itu juga sama. Springer juga punya kebijakan terkait dengan preprint sharing dan diperbolehkan. Dan kemudian ada The Lancet. The Lancet ini juga sama, dan beberapa penerbit-penerbit besar yang memfasilitasi diterbitkannya preprint. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang sempat saya baca di online. Bagaimana ketika setelah preprint itu kita masukkan ke jurnal untuk melalui proses review dan lain sebagainya. Apakah itu nanti terkena similarity? Ternyata Q&A yang ada di Elsevier di situ, bahwa nanti ketika publish jurnal, second similarity-nya akan di-exclude dari yang preprint, jika itu betul-betul preprint milik kita. Jadi mudahnya preprint ini bisa difungsikan sebagai pengunci terhadap sebuah karya akademik baru, misalkan yang high novelty, sebelum dipublikasikan dalam jurnal. Bapak Ibu juga menelusuri artikel terkait COVID, itu juga banyak sekali yang muncul di preprint. Jadi ada informasi baru, riset baru terkait dengan COVID-19, itu banyak yang mempublikasikan via preprint. Dan apakah preprint boleh digunakan sebagai referensi? Sepanjang pengetahuan saya boleh, meskipun levelnya itu di bawah jurnal ilmiah. Selanjutnya, contoh beberapa jurnal berbayar, yang mana ketika kita coba akses masuk, itu mau ambil artikelnya nggak boleh, harus bayar dulu.
Contohnya dia publishing, Emerald Publishing, ada Science Direct, milik Elsevier, ada D-Store, Springer, Taylor Francis, dan lain sebagainya, MDPI, Nature, dan lain sebagainya. Karena kita berada pada institusi yang tidak berlangganan terhadap sumber-sumber berbayar itu, maka solusi yang paling mudah agar kita bisa memiliki referensi itu, kita gunakan yang disebut dengan Skyhub nih. Skyhub. Dengan menggunakan Skyhub ini, kita bisa mendownload langsung artikel yang bayar. Saya contohkan, ini saya buka dulu Skyhub-nya. Oh, sebentar. Oke, Skyhub saya buka. Di sini saya sudah siapkan artikelnya punya Bu Itoh, Pak Fahmi, dan Bu Tiwi yang terbit bulan Juli 2020, yang diterbitkan oleh Emerald Publishing ini, Emerald Insight. Nah, di sini tidak ada tombol download. Kita cuma bisa melihat abstrak, keyword, acknowledgement, dah, itu aja. Tidak ada full text yang bisa kita unduh. Maka caranya, link yang ini, tempat artikel berada di atas ini cukup kita copy. Ya, kita copy, kemudian kita pastekan di Skyhub ini. Kita pastekan di Skyhub, paste seperti ini, kemudian kita klik open. Wah, ini ada cewek cantik. Nah, bukan teman saya. Nah, di sini artikelnya tadi Bu Itoh, Pak Fahmi, dan Bu Tiwi sudah kelihatan. Dan kita di sini bisa mendownload secara langsung. Tinggal klik tanda ini, panah ke bawah, klik. Kita simpan. Nah, ini sudah otomatis kita bisa download. Jadi, artikel-artikel berbayar, jangan ditakuti, kita bisa bypass. Ini tadi yang saya download tadi, ini artikelnya sudah bisa kita akses secara full. Seperti itu. Dan bisa diaplikasikan ke yang lain, Skyhub ini. Dan Skyhub ini memang portal pertama dan terbesar yang menyediakan artikel secara gratis dari publisher-publisher besar yang mayoritas mewajibkan kepada para calon pembacanya untuk membayar terlebih dahulu sebelum mendapatkan akses artikel. Selanjutnya, setelah Skyhub, nah kita masuk ke strategi penelusuran. Bagaimana kita bisa menelusuri referensi yang kita butuhkan dengan tepat ketika kita frustasi menggunakan kata-kata kunci tertentu. Maka yang pertama adalah kita lakukan pengembangan kata kunci. Ada aplikasi yang bisa membantu kita untuk mencari sinonim kata. Jika dalam bahasa Inggris, kita bisa gunakan ini, thesaurus.com. Ini saya klik coba. thesaurus.com, nanti tinggal kita masukkan kata apa yang akan kita cari. Kemudian ada juga kalau yang berbahasa Indonesia kita gunakan namanya sinonimkata.com. Ini sinonimkata.com. Untuk mencari sinonim kata dalam bahasa Indonesia sehingga kita bisa menemukan padanan kata yang mungkin itu lebih relevan dari kata-kata kunci yang kita gunakan sebelumnya. Selanjutnya, ini contoh tampilan tadi, saya lanjutkan. Yang kedua adalah kita gunakan boolean operator. Boolean operator ini adalah sebuah perintah untuk mempersempit pencarian informasi di sebuah pangkalan data. Dan perintahnya di sini ada 3, and, or, dan not. And itu berarti ada 2 kata yang akan diminta untuk dicari. Or itu atau berarti sinonimnya, atau mungkin terjemahannya misalkan plagiarisme dengan plagiat. Kemudian not itu membuat pengecualian. Oke, lanjut. Nah, ini untuk yang lain.
Yang pertama adalah kita gunakan tanda kutip. Tadi selain plus, minus, dan slash, garis miring, kita gunakan tanda kutip. Tanda kutip ini kita gunakan jika kata kunci yang kita gunakan lebih dari satu kata. Itu akan lebih mempermudah secara spesifik. Jadi kalau kita tulis misalkan ini hukum pidana, maka akan dicari yang menemukan hukum saja dan pidana saja plus ada hukum pidana. Sedangkan kalau kita gunakan tanda kutip, ini fungsinya untuk ngunci. Jadi hanya frase hukum pidana yang dalam menjadi sebuah kata utuh yang akan dimunculkan dalam pencarian kita. Itu kita tambahkan tanda kutip di depan dan belakang. Bentuknya seperti ini. Kemudian yang lain tadi plus, misalkan ini literasi plus informasi. Berarti kita mencari informasi tentang literasi dan informasi. Kemudian kalau minus, itu membuat pengecualian. Kata kunci literasi, tapi selain literasi media, yang akan dimunculkan oleh mesin pencari, oleh Google misalkan, itu adalah selain yang terkait dengan media. Kemudian atau ini pakai menggunakan garis miring, plagiarisme atau plagiat misalkan. Nanti akan dicarikan dari dua kata ini. Kemudian ada yang lain yaitu menggunakan in-title. In-title ini mencari website yang memiliki judul tertentu. Contohnya ini in-title _2 literasi. Jadi yang domainnya adalah ada tulisan literasinya. Itu yang akan muncul dalam mesin pencarian kita. Kemudian ada lagi in-text, mencari website yang memiliki teks tertentu. Misalkan ini in-text _2 literasi. Ada lagi in URL, mencari website yang alamatnya terdapat kata kunci tertentu. Dan ada lagi in site. Ini site, ini kaitannya dengan domain belakangnya. Jadi misalkan ini literasi, kemudian spasi site _2 edu. Maka mencari kata kunci literasi yang diambilkan dari website yang belakangnya .edu. Atau misalkan site.2.co.id, maka itu hanya website yang ada di Indonesia, misalkan seperti itu. Selanjutnya, kita memanfaatkan indeks online. Mungkin yang biasa kita pakai adalah Google, tapi sebenarnya ada banyak sekali mesin pencari atau search engine yang bisa kita gunakan. Di sini saya tunjukkan beberapa contoh. Search engine yang basic, ini adalah Google, Yahoo, ini Bing, Lycos, dan lain sebagainya. Ini mencari informasi berbasis kata. Tadi agar tidak terpisah-pisah, maka kita kasih tanda petik. Itu cara untuk memastikan bahwa struktur kalimat yang kita buat sebagai kata kunci itu bisa teridentifikasi dengan baik. Ada Google, Yahoo, Bing. Bing ini punya Microsoft. Kemudian ada Lycos, nggak usah dilihat logonya hewan tertentu. Kemudian ada yang disebut sebagai meta search engine. Meta search engine ini menggunakan 2 atau lebih search engine untuk membantu kita menemukan informasi. Itu contohnya adalah website Dogpil ini. Dogpil ini juga nama hewan lagi. Kemudian yang terakhir adalah semantic search engine. Ini yang mencari informasi yang dikelompokkan sesuai dengan arti kata. Contohnya adalah DuckDuckGo, dan DuckDuckGo ini sangat menjaga privasi kita. Jadi kita apa yang kita cari di DuckDuckGo itu tidak disimpan secara otomatis sebagaimana yang Google lakukan. Sehingga DuckDuckGo ini memang memperbolehkan orang untuk mencari informasi tanpa DuckDuckGo mencari tahu tentang kita. Jadi kita preferensinya mencari apa dan lain sebagainya. Itu ada namanya DuckDuckGo, bisa dicoba. Selanjutnya, kita juga bisa dalam mengikuti perkembangan penelusuran referensi yang sesuai dengan bidang keilmuan kita juga bisa melakukan optimasi pada Google Scholar. Jadi di sini kita akan memaksa Google Scholar untuk memberitahu kita terkait dengan perkembangan artikel terbaru ke email kita. Itu kita bisa manfaatkan Google Scholar. Coba langsung saya simulasikan saja. Misalkan saya buka Google Scholar saya. Di sini
kita umumnya menuliskan bidang kajian apa yang terkait dengan kita. Di sini saya menuliskan 5. Cara mengisikannya yaitu dengan mengklik tanda pensil ini. Kita klik tanda pensil dalam akun kita. Kemudian di bidang minat, ini kita tuliskan semua yang terkait dengan bidang ilmu yang kita sukai, misalkan, atau yang menjadi fokus kajian kita. Jadi saya tuliskan 5, jika sudah silahkan klik simpan. Kemudian akan muncul list bidang keilmuan yang kita geluti. Contohnya saya klik yang Bank Syariah. Di sini akan muncul semua orang yang menuliskan bidang minat Bank Syariah yang dimulai dari referensi tertinggi. Nah, ini contoh ada Irwan Misbah, Doktor Manajemen dari Universitas Islam Negeri Alauddin. Kemudian kita bisa buka akun yang bersangkutan, Irwan Misbah seperti ini. Kemudian kita lihat apakah bidang ilmunya ini atau publikasi-publikasinya cocok dengan kita, dan kemudian sering melakukan publikasi sehingga layak kita ikuti. Nah, misalkan kita lihat apa publikasinya, anggap saja ini cocok, gitu. Anggap saja nama Irwan Misbah ini cocok, maka kita cukup klik ikuti. Klik ikuti, akan muncul tampilan seperti ini. Ada 3 pilihan yang bisa kita lakukan. Pertama, kita mengikuti artikel baru oleh penyusun. Jadi setiap Irwan Misbah menerbitkan sebuah karya, maka saya akan dikasih tahu oleh Google Scholar. Misalkan saya centang. Kemudian kutipan baru yang merujuk penyusun ini. Setiap kali Irwan Misbah disitasi oleh orang lain, dikutip karyanya oleh orang lain, maka saya akan dikasih tahu. Ini kita centang bisa. Yang ketiga, artikel baru terkait dengan riset penyusun ini, yaitu ketika ada publikasi yang mirip atau relevan dengan karyanya Irwan Misbah ini, maka saya juga akan dikasih tahu melalui Google Scholar. Misalkan iya semuanya, kita centang juga, kemudian kita klik selesai. Maka di sini kita sudah mengikuti, dan kita akan dikasih tahu oleh Google Scholar setiap kali Irwan Misbah ini memiliki karya baru, mendapatkan citasi, atau ada karya yang relevan. Contohnya, nah ini, di email, nanti di Google Cendekia ini akan memberikan notifikasi kita, misalkan ini, Fazlan Sofyan, riset terkait yang baru. Berarti opsi yang ketiga. Lalu Henry Tanjung, kutipan baru, berarti jadi centangan yang kedua. Kemudian, ini kutipan. Nanti kalau ada notifikasi yang lain terkait dengan baru saja mempublikasikan karyanya. Ini di email kita akan terus dinotifikasi, sehingga secara berkala kita bisa mengikuti perkembangan riset terkait dengan bidang ilmu yang kita geluti, sehingga saat menulis kita tidak perlu klaim, ini baru. Padahal yang lain sudah melakukan, cuma kita kurang update saja. Nah, cara sederhananya untuk agar kita tetap up to date, bahwa kita tahu bahwa topik yang kita bahas itu terus berkembang, oleh A dikembangkan seperti apa, oleh B dikembangkan seperti apa, kita ikuti Google Scholar-nya. Itu salah satu solusi untuk mengikuti perkembangan ilmu. Selain di ResearchGate pun juga bisa seperti itu. Selanjutnya, tadi penelusuran, tadi saya sampaikan Mendeley pun bisa digunakan untuk menelusuri. Nah, ini kita coba praktekkan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan menggunakan Mendeley. Yang pertama, kita bisa kunjungi langsung mendeley.com. Ya, yang kita harus nanti login, kita harus masuk dulu. Yang akunnya menggunakan akun Mendeley kita yang aktif. Akun Mendeley kita yang aktif, coba saya contohkan, saya akan buka aplikasi Mendeley saya dulu. Mendeley. Oke, ini aplikasi Mendeley saya. Ketika kita mau melakukan penelusuran,
melalui Mendeley, kita bisa klik ini, literatur search. Ini ketika kita online, kita akan otomatis diberikan semua informasi terkait kata kunci yang kita gunakan. Misalkan saya akan gunakan contoh punya Pak Adi aja, wound care misalkan. Wound care. Maka di sini kita bisa cari. Nah, namun pencarian di sini ini agak ribet karena nggak terlihat dengan detail informasi referensi yang kita temukan, maka lebih nyamannya kita gunakan Mendeley website-nya. Caranya cukup kita klik nama kita di sini nih, your profile, silahkan diklik, klik, kita akan diarahkan ke mendeley.com. Ya, diarahkan ke profil kita di Mendeley, kemudian kita klik search. Nah, kita klik search. Di sini ada 3 pilihan, paper, people, dan group. Nanti kita nyari paper, nyari orang, atau nyari grup tertentu. Misalkan nyari paper, saya ulangi tadi wound care, misalkan. Nah, maka di Mendeley ini kita akan ditunjukkan semua artikel yang terkait dengan wound care. Ini ada 41.000. Kemudian kita juga bisa melakukan pembatasan. Saya hanya mau melihat yang tahun 2021 saja. Cukup kita klik tahun 2021 tersisa 9 atau tambah 2020 misalkan. 2 tahun ada 2100. Nanti kita lihat satu persatu mana yang cocok, tertarik, kita bisa klik. Kemudian dokumen type-nya juga ada macam-macam, ada yang jurnal, generic, conference, proceeding, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita pilih yang jurnal saja. Nah, jurnal. Nanti book juga ada khusus, book section, kemudian jurnalnya jurnal apa. Ini kita bisa sortir, jadi lebih spesifik dan mudah. Kemudian beberapa ada yang tidak bisa di-download. Misalkan contoh yang di atas ini, get full access, ini biasanya tidak bisa di-download. Kita gunakan Skyhub tadi. Kemudian yang bawahnya itu ada view PDF, artinya ada file PDF-nya, bisa kita ambil. Jadi berbagai opsi bisa kita manfaatkan. Ini untuk penggunaan Mendeley dalam penelusuran. Apakah dengan Google Scholar sama? Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Nah, di sini ini lebih spesifik dan lebih nyaman mencarinya. Selanjutnya, setelah Mendeley, nah kita ke yang bagian paling terakhir, yaitu aplikasi Publish or Perish. Ini di sini ada linknya. Saya kopikan saja ke chat, nggih. Jadi yang pegang laptop bisa langsung diklik linknya, nanti bisa langsung diinstal dan kita praktekkan. Dan ini aplikasinya ringan, cuma 1,5 MB. Jadi tidak ada masalah untuk laptop jenis apapun, tidak akan memberatkan siapapun. Saya klik dulu. Link ini saya bagikan dalam chat. Chat. Oke. Sudah saya share di chat, Bapak Ibu bisa coba intip grup chatnya. Yang menggunakan laptop bisa langsung diklik. Nanti kita langsung akan masuk ke halaman ini, Publish or Perish. Kemudian semua sistem bisa pakai. Windows bisa, Mac bisa, Linux bisa. Tinggal diklik. Misalkan pakai Windows, kita klik Windows. Nanti otomatis akan download dan lain sebagainya. Begitu nggih. Nanti saya akan dilihat. Oh ini, klik yang ini, Publish or Perish Installer for Windows 1,5 MB. Nah, itu very ending ya, ringan sekali. Oke, nanti monggo dicoba download, kemudian install. Nanti installnya tinggal klik next aja, insya Allah sampai finish nanti. Nah, sini saya akan bukakan aplikasinya. Publish or Perish ini beberapa dosen saya lihat sudah menggunakan, dan ini coba kami simulasikan kembali. Dalam penelusuran referensi, kita punya alternatif solusi untuk mengumpulkan langsung. Nah, di sini untuk
program publish or perish itu terintegrasi dengan 7 sumber. Sumber yang pertama adalah Crossref. Crossref ini Bu Retno di-mute Bu Retno. Kedap. Oke, saya lanjutkan. Untuk publish dan perish ini terintegrasi dengan 7 sumber. Yang pertama adalah Crossref. Crossref ini adalah portal yang terintegrasi dengan namanya DOI. Jadi setiap artikel yang memiliki DOI atau Document Object Identifier maka akan masuk ke Crossref. Bagi yang belum tahu, saya contohkan, saya akan buka jurnalnya Unima. Contoh saya buka jurnal Tarbiyatuna. Yang AE sudah banyak yang ngeklik, jadi saya nggak ngeklik. Oke, kita tunggu sebentar. Kemudian saya akan masuk ke salah satu artikel. Nah, di sini kalau di jurnal kita di bawah judul itu ada ini DOI, DOI. Yang ini adalah mudahnya KTP-nya artikel. Nah, setiap artikel yang punya KTP atau punya DOI ini itu akan muncul dalam Crossref. Dan Crossref ini bintang 1 artinya free data source. Tinggal klik kita bisa akses. Kemudian juga terintegrasi dengan Google Scholar, Google Scholar Profile, kemudian PubMed. Untuk yang kesehatan ini dapat bonus, PubMed itu bisa langsung dimanfaatkan menggunakan publish or perish. Kemudian Microsoft Academic ini free registration required, tapi saya belum berhasil untuk masuk. Kemudian Scopus.com ini juga free registration. Ini kita bisa buat. Jadi semua dosen baik yang punya ID Scopus atau tidak punya, semuanya bisa mendaftarkan akun di scopus.com. Nanti kita simulasikan. Dan terakhir adalah Web of Science. Ini Web of Science khusus untuk yang sudah berlangganan. Yang pertama, saya akan coba simulasikan. Misalkan dari yang Crossref. Saya klik Crossref, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Kita mau pencarian menggunakan apa? Nama, afiliasi, nama publikasi, publication name, penerbitnya, kemudian judul, keyword, atau tahun, atau ISSN. Sebagai contoh, saya ingin mencari publikasi, contohnya tadi punya Pak Adi lagi aja, Woncare, tapi yang munculnya di judul, bukan di keyword. Ya, title word saya tulis Woncare. Kemudian yang terbitnya misalkan hanya tahun 2020. Dan sekarang ya, hanya tahun 2020. Dan di sini karena ada 2 suku kata, biar nggak terpecah-pecah, maka kita berikan tanda kutip tadi, biar menjadi satu kesatuan. Semua yang terkait dengan Woncare. Setelah sudah, yang lain kita bisa kotak kosongkan, kita klik search. Kita tunggu sebentar. Di sini ada keterangan sudah mendapatkan 100 dari maksimal 200 hasil. 200 hasil di tahun 2020 terkait dengan Woncare. Jadi kalau minggu kemarin Pak Adi menyampaikan terkait dengan riset review dengan berbagai macam pendekatannya, kemudian Pak Muji minggu kemarin di akhir menyampaikan beberapa topik riset-riset review.
Penelusuran referensinya kita menggunakan publish or perish ini. Contoh, ini adalah data informasi yang judulnya itu adalah ada WONCare-nya. Saya buka salah satu, misalkan ini aja, Smart Technology in Wound Prevention and Care. Kita klik kanan, kemudian open article in browser. Ini terbitan Science Direct di jurnal Innovation and Emerging Technology in Wound Care. Sudah muncul ini. Kemudian downloadnya gimana? Nah, padahal di sini tulisannya get access, artinya suruh bayar. Maka kita gunakan Skyhub untuk download. Tapi pencariannya kita gunakan publish or perish ini. Kemudian hasil scanning ini juga bisa langsung kita masukkan dalam Mendeley. Oke, bisa langsung kita masukkan dalam Mendeley. Caranya, jadi pencarian ini dianggap semuanya benar. Jadi tanpa melakukan pengecekan satu persatu, meskipun kita bisa, gitu nggih. Ini misalkan, oh ini nggak relevan, centangnya kita hilangi dan lain sebagainya. Namun anggap aja ini relevan semuanya. Kemudian kita cukup klik Ctrl A, atau saya ambil beberapa saja. Saya ambil segini artikel yang relevan. Kemudian saya akan masukkan artikel-artikel ini ke dalam Mendeley. Langkahnya adalah yang pertama, kita bisa klik file di atas, kemudian kita bisa simpan dalam berbagai macam bentuk. Ada bentuk BibTeX, CSV, EndNote, EC atau WAS export, JSON, kemudian RIS dan REFMAN. Setahu saya, yang bisa dibaca oleh Mendeley adalah pertama BibTeX, yang kedua EndNote, yang ketiga RIS. Jadi ada 3 opsi untuk impor data ke Mendeley. Oke, saya lanjutkan. Jadi ada 3 opsi untuk kita bisa menyimpan BibTeX, EndNote, dan RIS untuk bisa ke Mendeley. Contoh, saya gunakan BibTeX. Saya klik BibTeX, kemudian saya simpan dengan nama yang sama dengan pencarian tadi, WONCare. Ini saya simpan di download. Bapak Ibu juga ketika mensimulasikan boleh disimpan di mana saja. Ini anggap saya simpan di download, WONCare, save. Maka dalam Explorer kita akan muncul ini contoh, ini woncare.bib, ini BibTeX tadi. Selanjutnya kita bisa pindahkan ke Mendeley kita. Mendeley saya mana? Oke, ini Mendeley saya. Data keseluruhan itu ada di all dokumen. Kemudian karena ini topik khusus, agar tidak tercampur dengan yang lain dan kita tidak bingung dengan tumpukan referensi yang kita masukkan, maka Bapak Ibu saya sarankan membuat folder. Dan ini di bawah, diklik create folder, kemudian dikasih nama, WONCare lagi, saya sambung WONCare, misalkan seperti ini. Kemudian jika foldernya sudah jadi, kita bisa klik add, kemudian add files. Klik add files, kemudian cari file tadi, woncare.bib. Bentar saya cari, oke ini, woncare.bib, klik open. Maka semua referensi yang tadi kita ambil dari publish or perish, yang sumbernya dari Crossref itu langsung masuk ke Mendeley kita, tinggal nanti kita pelajari kembali apakah ini sesuai atau tidak. Jika sesuai kita gunakan, jika tidak nanti kita eliminasi. Karena Mendeley ini adalah perpustakaan pribadi kita, nah, monggo dikelola dengan baik sehingga nanti nggak tercampur dengan yang lain. Seperti ini, jadi sudah muncul semua di Mendeley, jurnalnya apa, tahun berapa, kalau ada informasi yang kurang, nanti silahkan ditelusuri lagi ke sumber aslinya, diberikan informasi yang tepat. Seperti itu.
Di mana publish or perish? Oke, ini dari publish or perish. Kemudian khusus untuk Scopus, ini kita perlu lakukan sedikit usaha ya untuk yang Scopus. Mohon maaf karena akun saya ini sudah dilakukan uji coba beberapa kali, maka sudah otomatis bisa. Nah, untuk yang lain yang sudah install misalkan, silahkan diklik Scopus ini, maka nanti akan permintaan untuk APK ya, diminta untuk membuat APK. Maka di sini saya akan simulasikan bagaimana cara membuat APK. Cara yang pertama, Bapak Ibu masuk ke scopus.com. Scopus.com. Kalau sebelumnya sudah punya Mendeley, insya Allah akun Scopus.com ini sama dengan akun Mendeley, karena Mendeley ini milik Scopus dan terintegrasi dengan Scopus. Untuk yang belum punya, silahkan klik create account. Seperti itu, nanti tinggal ikuti perintahnya, diminta apa, memasukkan email, password, dan lain sebagainya. Nanti jika sudah, karena saya sudah punya, maka saya akan back dulu. Jadi cukup klik create account. Ini saya simulasikan untuk mencari APK. Saya akan sign in dulu. Oke. Saya akan sign in. Access denied. Saya ulangi, mohon maaf. Oke, sudah masuk sekarang. Ini akun saya. Oke, Zulfikar Bagus Pambuko dengan email. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, login kita berhasil. Bapak Ibu bisa langsung scroll tampilan depan ini ke bawah dan fokus ke pojok kiri About Scopus. Di sini di baris keempat ada Scopus API. Nah, Scopus API ini silahkan diklik. Maka kita akan diantarkan ke halaman baru. Tadi karena tujuan kita membuat API, ya, I want an APK, maka kita klik yang I want an APK ini. Selanjutnya, di sini akan muncul nanti kalau yang sudah pernah daftar akan di registered APK ini akan muncul semua APK yang kita pakai. Nah, kalau belum, kita bisa klik create APK ini. Saya contohkan, create APK, klik. Kemudian ada dua opsi untuk diisi, label atau website. Yang punya website, gunakan websitenya pribadi. Yang nggak punya, gunakan label. Misalkan ini saya bikin label latihan. Setelah di label ditulis, kemudian silahkan checklist ini, API Service Agreement, I agree with the API Service Agreement, kemudian I agree with the TDM provision. Centang semuanya, kalau sudah klik submit. Di sini langsung akan muncul ya label tadi latihan APK-nya ini. Lah APK ini kita copy. Kita copy dan kemudian nanti kita masukkan di publish or perish ini ketika diminta. Jadi karena saya sudah memasukkan sebelumnya, saya nggak diminta lagi. Jadi ketika saya search tadi misalkan Woncare di judul untuk Scopus search ini, saya tinggal klik search. Otomatis langsung keluar. Untuk yang baru pertama kali nanti akan diminta APK tadi, tinggal kita copy dan paste di sini. Otomatis akan bisa digunakan Scopusnya. Nah, di sini karena Publish or Perish ini menyediakan banyak sekali platform portal online untuk mencari, maka kalau ditanya mana yang berreputasi, sementara kita rujukannya adalah Scopus, maka saat melakukan misalkan systematic review ataupun jenis-jenis review yang lain,
Nah, jika kita gunakan referensi Scopus, kita publikasikan di Scopus, ya itu setara. Dan kemudian informasi yang tersedia di di Publish or Perish ini termasuk jumlah sitasi. Ini artikel dari Percival Bacterial Resistant to Silver in Wound Care yang terbit tahun 2005, itu disitasi 599 kali. Maka jika topik yang kita tulis itu relevan dengan judul yang tersedia, sudah sewajarnya kita mensitasi artikel itu juga, karena artikel itu termasuk rujukan dengan besarnya sitasi. Nah, di sini di ranking artikel dari ranking 1 sampai ke ranking per batas tadi 200 nggih, 200 paper. Jadi ada beberapa dibatasi 200, untuk Google Scholar batasnya 1000. Biar tidak pusing, nanti Bapak Ibu batasi per tahunnya saja. Jadi per tahun itu misalkan saya nyari 2020, kemudian saya nyari lagi tahun 2019, misalkan ini cari 2019 sampai 2019, misalkan ini cuma setahun saja kita cari. Nanti kita tarik mundur 2018 sampai 2018, jadi kita cari per tahun, sampai tahun yang kita batasi. Misalkan seperti itu, sehingga kita akan bisa menemukan referensi terbaik untuk karya tulis kita menggunakan Publish or Perish ini. Kemudian Publish or Perish ini hanya aplikasi untuk mencari referensi yang kita butuhkan, masih data mentah. Kita perlu melakukan analisa lebih mendalam. Contohnya, ini saya contohkan, kita bisa lakukan analisis dengan Prisma, ini the preferred reporting item for systematic review and meta analysis. Ini bukan software, ini adalah teknik. Kemudian atau kita masukkan ke software ini, FOSS Viewer. FOSS Viewer nanti bisa menerima file dalam bentuk CSV. Jadi tadi di di Publish or Perish kita ini, ketika kita save itu ada CSV. Nah, bentuk CSV ini nanti bisa kita impor ke dalam FOSS Viewer, sehingga nanti akan menampilkan grafik terkait dengan perkembangan ilmu dari file yang kita masukkan. Tapi mungkin ini bukan sekarang, kami sampaikan di lain waktu saat pesantren penelitian, dan ketika kita membahas metodologi, alat, mungkin akan termasuk kita bahas dan nanti akan disupport oleh dosen-dosen lainnya yang lebih kompeten untuk menjelaskan alat-alat tersebut. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf tadi saya presentasinya terlalu lama. Sementara saya cukupkan apa yang saya sampaikan. Sesi selanjutnya, monggo jika Bapak Ibu ada pertanyaan, ada masukan, ataupun apapun yang ingin didiskusikan, kami persilahkan untuk menghidupkan mikrofon. Monggo. Pak Zulfikar. J, Ibu. Bu Rohmayanti. Saya untuk yang paling terakhir tadi, yang harus untuk memulainya tadi boleh diulang, Pak Zul? Untuk memulai apanya, Bu? Pencarian atau apa? Langsung pencarian tadi agak kehilangan nomor. Oke, sudah install belum Bu Rohma? Sudah buka. Oh, sudah buka. Oke. Untuk memulai pencarian, ini Bu, sudah tampil di layar Bu Rohma? Nah, itu untuk bisa tampil seperti itu tadi. Awalnya Pak. Sudah tampil ini belum Bu Rohma? Tampil seperti layar ini belum? Yang tampilnya pertama yang hazling.com tadi yang ungu. Oh, hazling.com. Sebentar Bu. Dari awal Pak Zul. Mungkin nggak hanya Oke, siap Ibu. Kayaknya juga nggak mudah. Oke, hazling.com tadi. Saya cari dulu Bu ya. Hazling.com tadi mana ya? Ini sudah. Awalnya itu Pak Zul. Awalnya ini Bu ya. Hazling.com. Sudah download belum Bu Rohma? Ini toh. Ini nggak tahu caranya bagaimana kan. Nah, klik langsung ini toh. Bu Rohma pakai Windows atau pakai Mac? Windows. Saya klik ini ya. Download for Windows. Saya klik. Download for Windows.
Kemudian di sini akan muncul halaman baru, publish or perish on Microsoft Windows. Kemudian di scroll ke bawah, Bu Rohma. Di sini ada download information, ini, publish or perish installer for Windows. Itu diklik saja. Nanti akan dapat file baru, kemudian, atau Bu Rohma share screen aja, biar bisa dipandu. Soalnya ini kalau saya download, nggak bisa diinstal di tempat saya. Jadi ini diklik, nanti akan bisa download aplikasinya ini, POP7 setup.exe. Nanti Bu Rohma tinggal klik, double klik, nanti ikuti perintahnya saja, tinggal next, next gitu aja. Memang materi ini sebenarnya lebih enak kalau kita ketemu langsung, kemudian dipraktekkan sehingga lebih mudah dipahami. Tapi mohon maaf karena kita masih terkendala dengan ruang dan waktu. Jadi ini sementara overview-nya seperti ini. Nanti rekaman kegiatan ini akan kita share di YouTube sehingga bisa diulang-ulangi untuk bagian yang terakhir ini mungkin. Kemudian bismillah dalam waktu dekat kita bisa berkumpul seperti biasanya sehingga hal-hal yang sifatnya teknis bisa kita lakukan bareng-bareng secara tatap muka. Bu Rohma sudah sampai install dereng Bu Rohma? Sudah menginstal. Udah sampai tampilan kayak punya saya tadi? Belum, sedang proses nih. Oh, sedang proses. Coba di itu dulu. Di next sampai terakhir. Mungkin ada yang lain dulu Bapak Ibu? Sambil nunggu Bu Rohma menginstal. Azul. Nggih, monggo. Pak Budi. Pak, nggih. Oke, silakan Pak Budi. Pak, yang Scopus API tadi gimana caranya, Pak? Oh, Scopus API. Pak Budi pakai laptop nggak? Pak Budi coba share screen, boleh? Boleh. Jadi Pak Budi share screen aja, nanti biar lebih aplikatif. Bisa nggak? Sudah saya aktifkan kesempatan untuk share screen. Oke. Monggo share screen. Oke. Ini ya Pak nggih. Oke. Ini Pak Budi masuk ke home ya ini ya. Nggih. Berarti saya klik napa, Pak? Oke, di scroll ke bawah Pak Budi. Scroll ke bawah. Oke, nggih. itu ada Scopus API. Nah, itu diklik. Nggih. Oke, kemudian itu diklik yang I want API itu, Pak. Nah, I want an API. Silahkan diklik. Cokisnya diterima aja, Pak, cokisnya. Enak kok cokis itu. Diklik terima. Apa sih? Nah, itu. Klik terima aja itu cokisnya, biar nggak mengganggu. Cokis apa nasi, Pak? Ini, Pak. Tak coret-coret kok. Itu yang bawah itu loh, Pak. Bawah putih itu. Terima aja, klik terima itu, Pak. Oh. Tampilkan semuanya. Oh, terima semua cokis ini, Pak. Oh, iya. Nah, itu I want APK, diklik. Nah, ini kan Pak Budi belum punya nih. Register API-nya masih kosong. Nah, diklik yang kanan, create APK. Yang bawahnya, Pak. Nah, klik APK. Kemudian, punya website pribadi nggak, Pak? Kalau nggak ada, yang label aja. Misalkan labelnya yang diklik, ditulis nama jenengan aja, biar mudah. Klik. Ya kan, Pak? Oke. Kemudian di scroll ke bawah, service agreement-nya dicentang, kemudian yang bawahnya juga provision-nya juga dicentang. Kemudian klik submit. Submit.
Nah, di sini sudah muncul. Ini di copy aja, Pak. Di copy. Publish or perish-nya sudah dibuka? Coba dibuka kalau sudah. Oke, monggo dibuka. Terus sekarang publish or perish-nya dibuka, Pak, aplikasinya. Pak. Oh, ini screen-nya ditutup dulu terus dibuka meneh. Nah, Terus ini ya, Pak ya. Oke, monggo. Nah, ini sudah seperti ini. Sudah klik yang Scopus, Pak. Ini yang Scopus search. Oke, ini Scopus search. Coba silahkan gunakan kata kunci apa? Silahkan gunakan kata kunci dulu. Nah, ini Your Scopus APK. Pas tekan, Pak. Oke, apply. Pas tekan, apply. Oke, nah sekarang tinggal nanti jenengan melakukan pencarian berdasarkan kebutuhan, mau cari author, affiliation, publication name, nah atau apa judul atau keyword. Nah, misalkan gitu, silahkan dicoba. Klik search. Oh iya. Tapi ini maksimal 200 ya, Pak ya? Ini maksimal 200, maka tadi alternatifnya dibatasi per tahun aja, Pak. Jadi kita carinya per tahun. Kalau memang topik kata kuncinya terlalu umum. Tapi kalau jenengan punya kata kunci yang lebih spesifik, tadi dikasih tanda petik tadi, Pak. Jadi satu kesatuan kata, nah itu mungkin akan lebih sedikit nanti keluarnya. Nah, itu ada 89 nih ternyata. Nah, misalkan itu ya. Oh, ini ada 120 paper nih, 120 paper. Di sebelah kiri ada summary-nya. Itu nggih, Pak Budi, nanti bisa dieksplor lebih dalam lagi. Mungkin monggo yang lain. Tadi Bu Rohma sudah berhasil install? Iya, Pak Zul. Sudah berhasil install? Iya, sampun. Tadi sudah diulangi sama Pak Budi, sudah tambah dapat pencerahan napa dereng? Ya, tadi pas download, Pak. Oh, pas download. Monggo mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Atau kita cukupkan, ini sudah jam hampir 2:30, monggo. Kalau mau sampai jam 4 juga bisa bagi yang berkenan. Tapi nanti saya tinggal. Pak Zul? Nggih, monggo Pak Basri nggih. Oh, Pak Budi, monggo. Karena nggak ada yang tanya. Oh ya. Saya malah senang nggak ada yang tanya, Pak. Tadi disinggung terkait dengan post viewer. Ini mau dilanjutkan enggak, Pak? Yang post viewer tadi atau mau di lain kesempatan? Tiga jenis pesantren. Yang pertama pesantren publikasi, yang kedua pesantren penelitian, dan yang ketiga pengabdian. Jadi ini udah kita urut dan memang sengaja publikasi kita buat lebih awal di depan karena ini kaitannya dengan output. Jadi kita kenali dulu outputnya. Kemudian nanti baru kita mengarah ke bagaimana untuk melakukan penelitian sehingga nanti outputnya juga jadi bagus. Jadi kalau post viewer ini adalah bagian dari alat analisis, maka nanti kita akan bahas itu lebih mendalam di pesantren penelitian. Jadi coming soon. Jadi ini rangkaian bertahap dalam 1 tahun akademik, semoga bisa selesai dan bisa terus dibudayakan pada tahun-tahun berikutnya. Sampai semuanya sudah jeleh mendengarkan Pak Muji, Pak Adi, saya, Bu Retno, nah nanti baru kita tutup acara itu. Begitu Pak Budi, nggih? Nggih. Ya, Pak Zul. Ya, monggo Pak Basri. Waalaikumsalam. Ini saya lihat nih materinya sangat bagus nih, saya dapat pengetahuan, tapi masih samar-samar ya, karena ini ilmunya ilmu praktek ya gitu ya. Wah, ya itu. Jadi saya minta mungkin nanti ini YouTube-nya ya Pak ya. Oh siap Pak. Nanti setelah ini kita akan unggah langsung hasil diskusi pada hari ini. Termasuk materinya Pak. Nanti tadi ada link-link yang bisa diakses. Nanti itu materinya sudah include dengan itu. Ini terima kasih banyak, ini luar biasa. Ya, alhamdulillah bermanfaat.
Monggo mungkin Pak Hijrah buka mikrofon nih. Oke. Oke, terima kasih Pak Jul. Ini materi yang sangat menarik. Pak Jul, saya minta tadi kan dijelaskan dalam save as untuk di Mendeley ada 3 cara. Nggih. Ada EndNote, ada RIS dan Biptek. Nggih. Ya. Nggih, itu kan tadi yang disimulasikan kan yang Biptek. Apakah tampilannya ketika di save as EndNote atau dengan RIS di Mendeley itu sama atau bagaimana atau berbeda? Sama Pak, itu cuma format saja, format untuk simpan. Itu kan jenis-jenis ekstensi file. Okay. Jadi 3 opsi itu sama insya Allah. Oke, matur nuwun Pak Hijrah. Sebagai tambahan tadi di publish or perish ada tambahan pilihan simpan itu juga dalam format khusus. Jadi mau format IPA atau format referensi Chicago. Ini terkait dengan penulisan daftar pustaka dan pensitasian, ada yang Harvard, MLA, Vancouver, dan lain-lain. Ini juga opsi lain. Namun kalau mau masuknya ke Mendeley, tadi seperti yang ditanyakan Pak Hijrah, kita gunakan bentuknya Biptek, EndNote, atau RIS atau Ref Manager. Itu. Oke, monggo mungkin masih ada atau cekap? Mungkin sementara cekap nggih, Bapak Ibu sekalian. Nanti jika ingin mendalami dan kemudian menemui masalah, tidak perlu ragu, monggo kontak LPPM saja, siapapun bisa dikontak, bisa langsung ke ketuanya, ke Pak Muji, atau bisa lewat saya, atau bisa ke Pak Adi, atau bisa ngrusoi Bu Retno, Ibu kita Kartini. Mekaten Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran, partisipasi pada siang hari ini. Kami berdoa bahwa apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, semakin memotivasi kita untuk bisa menulis dengan baik, mempublikasikan dengan baik, sehingga setiap kemudahan, setiap harinya yang kita peroleh itu bisa menjadi jalan kesuksesan kita dalam publikasi di masa yang akan datang. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan bersama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Semangat Bapak Ibu sedaya. Setelah ini kami akan share materi yang kita bagikan pada sore hari ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.